Saya cerita tentang semua yang aku alami. Kisahku ini berawal dari keadaanku yang ah, aku stres banget. Aku tertekan. Tiap hari aku cuma ngeliat ayah ibuku berantem terus. Masa kemarin kan masuk habis. Emang apa bikin 5 juta itu banyak? Mama itu kalau jahat sekali. Oh ya apanya? Jangan. Mama sangat baik ya. Apa ini? Tapi dituduh seperti itu bukan bikin ibu sadar. Dia malah balik sewok. Ibu nggak terima dan malah balik nuduh ayahku itu tukang selingkuh. Apa sendiri yang bilang punya simpanan? Main perempuan. Main perempuan. Siapa yang bilang main perempuan? Mana bilang? Pak dengarkan. Saya setiap hari pulang. Papa udah. Banyak pekerjaan. Udah kali. Papa. Kali. Kenapa ribut-ribut? Kamu diam. Ini orang tua. Papa juga jangan menuduh pakai gitu dong, Ma. Kamu ya. Ini urusan orang tua. Kita tidak bisa kayak gitu dong, Ma. Itu terus tiap hari. Kalau begini caranya, mau pergi. Papa jangan pergi. Wah, betul. Kamu seperti. Papa jangan pergi, Ma. Papa mau kemana? Pergi sana. Papa mau pergi. Papa. Ya, aku pergi sana. Papa. Pa. Papa jangan pergi, Pa. Aku coba tahan ayahku, tapi ayah benar-benar udah nggak peduli. Aku cuma bisa nangis. Tapi ibuku berusaha nenangin aku. Dia nggak peduli dengan ayah. Dia berusaha yakin aku kalau tanpa ayah pun aku dan ibuku pasti bisa hidup. Permisi. Tahu sih lo memang boros banget. Saya kesini mau menagih hutang. Lah, enggak. Utang ayahmu. Tahu nggak sih? Ibu, coba bayar hutang. Iya. Dan dia janji hari ini mau melunasi hutangnya kepada saya. Silakan ibu cari dia di luar. Dia sudah tidak ada lagi di sini. Saya tidak peduli dia di mana. Asalkan ibu tahu, suami ibu hutang dengan saya untuk judi, ibu. Di situ aku tahu kalau selama ini ayahku tuh sering main judi dan berhutang. Saya tidak mau tahu, Bu. Yang hutang suami saya bukan saya. Saya tidak peduli. Ibu kan istrinya. Harusnya ibu bertanggung jawab dengan masalah suaminya. Saya tidak mau tahu. Jangan-jangan ibu yang nipu saya ya? Ngomong yang benar kamu ya. Karena ancam seperti itu kamu. Tetap semua. Tenang, biar saya urus. Begini saja ibu. Saya kasih waktu 1 minggu. Kalau sampai 1 minggu itu juga suami ibu tidak melunasi hutangnya kepada saya, rumah dan seisinya saya akan ambil semua.
ibu nggak punya uang segitu banyak. Kalau sampai 1 minggu itu juga suami ibu tidak melunasi hutangnya kepada saya, rumah dan seisinya saya akan ambil semua. Aku berusaha minta waktu sama orang itu, tapi orang itu nggak mau peduli. Enak aja, ini rumah saya, Bu. Saya tidak peduli, itu tanggung jawab suaminya, Ibu. Silakan Ibu cari suami saya di luar. Ini rumah saya, bukan rumah suami saya. Kita ambil semuanya. Daripada kita bingung dulu, kita capek-capek susah. Ambil semuanya kok. Keluar. Ambil. Saya di rumah ambil semuanya. Percuma saya bicara sama kamu. Saya akan ambil semuanya. Saya akan ambil semuanya. Jangan teriak ke orang, kamu jangan keluar. Dia janji bakal balik lagi dan ngasih pelajaran kalau sampai utang-utang itu nggak lunas. Tapi kenyataannya bukan cuma itu aja yang bikin aku dan ibuku tertekan. Setelah kejadian itu, ada beberapa orang yang datang lagi ke rumahku dan tujuan mereka tuh sama. Permisi, Bu. Ya. Bapak ada? Bapaknya nggak ada, Bu. Ada apa ya? Saya kesini mau nagih, Bu. Suami ibu hutang sama saya 10 juta dan sudah 6 bulan. Hutang apa, Bu? Saya nggak pernah tahu itu, Bu. Hutang apa ya? Saya nggak pernah cerita. Ya hutang uang dong, Bu. Sudah 6 bulan, 10 juta. Apa ibu masih kurang jelas? 10 juta? 10 juta. Mereka mau nagih utang ayahku. Kurang ajar. Ayahku tuh bener-bener udah ninggalin aku sama ibuku. Dan dia sekarang malah ninggalin utang-utangnya sama keluarganya. Bu, suami saya tuh nggak pernah cerita saya punya hutang. Ma, Udah pas ribut-ribut. ini ayahku beneran lagi. Kenapa? Kemarin ada yang tadi hutang. Ini ada lagi. Besok lagi. Hutang apa lagi? Utang berapa? 10 juta. Diri. Ibuku tuh kayak orang gila. Sejak kejadian itu, ibuku jadi pemurung. Ma? Mama? Ibuku tuh kayak orang gila. Jujur, aku sedih banget. Tapi aku juga nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kadang aku coba tanya ke ibu, mungkin aja ada yang bisa aku bantu kan. Tapi semuanya itu sia-sia. Ibu malah semakin emosi
gimana? Sampai suatu hari ibu kedatangan tamu. Tamunya perempuan seumuran ibu dan dandanannya tuh mewah banget. Ibu bilang sih dia itu temannya. Sari. Sari. Kemal. Sini nak. Mama. Kenalan. Sama mama. Sini mama. Tapi begitu aku mau nganterin minuman itu, aku ngeliat sesuatu yang bikin aku penasaran. Iya Sari. Sari, ya mah. Nanti kamu ikut. Mm-mm. Sari. Mm-mm. Kenapa? Kerja. Kami ya? Nggak mau ah, Sari. Iya. Ah udahlah, Sari di sini aja mah. Sari, kamu harus ikut mami. Nggak mau, Sari. Kamu Sari bilang nggak mau ya nggak mau. Kemana saudara kamu? Coba, nggak mau, Sari. Masa ibu nggak bisa ngertiin perasaanku sih? Ya ampun, kenapa ibuku jadi begini? Mama, Sari di sini aja. Udahlah, kamu ikut aja. Nggak mau, Ma. Udah kamu ikut. Sari nggak mau. Sari mau sama Mama. Titip anak saya ya. Nggak mau, Tante Sari nggak ikut. Nggak. Pokoknya mami ikut. Ikut mami. Nggak mau, ah. Sari di sini aja, Mama. Ma. Tante Sari di sini aja. Ayo ikut mami nak. Sari. Aku turutin semua kata-kata ibu, walaupun di dalam hatiku aku ngerasa sedih dan kecewa. Tapi janji-janji ibu tuh kenyataannya omong kosong semua. Apa yang aku dapetin bener-bener bikin aku terpukul. Sekejam-kejamnya seorang ibu tidak akan pernah tega untuk menjerumuskan kehidupan anaknya sendiri. Lalu apakah yang akan terjadi pada Sari? Pengorbanan macam apakah yang akan Sari lakukan untuk menunjukkan rasa cintanya kepada ibunya? Aku tuh dibawa sama mami itu. Nggak mau. Masa Sari? Aku mau pulang. Ngapain pulang? Aku nggak mau di sini. Tempat apa ini? Itu tempat kerja kamu. Di sini kamu nanti akan enak. Kerja apa? Aku nggak mau. Sari, kamu harus nurut sama mami, tau Nggak nggak? mau pergi. Sari. Budan! Ini gimana sih Sari, ini gimana sih? Orang tadi bilang mau, sekarang nggak mau. Ini tempat kerja kamu. Tapi tadi perjanjiannya nggak seperti ini. Lu kan udah janji kalau kamu mau kerja di sini. Di situ mami benar-benar berubah. Sikap dia yang awalnya baik tuh tiba-tiba berubah 180 derajat. Nggak mau. Lepasin. Aku lagi minta maaf. Nurut aja. Sari, kok kamu jadi gini sih? Enak aja kamu. Aku cuma bisa nangis. Aku
kisahku ini dicontoh oleh siapapun. Karena hal ini menghancurkan hidupku. Aku coba kabur. Lepasin! Masuk kamu. Jangan macam-macam ya. Jangan coba-coba kamu keluar. Atau lari dari sini. Tahu gak kamu? Aku mau pulang. Karena rumah itu dijaga sama tukang pukul mami. Oh, mau ngajak kamu? Saya pikir kamu Diam kamu! ternyata kamu cuma sekedar mucikari. Sadar nggak? Ingat ya, jangan coba-coba kamu kabur. Dan yang makin menyedihkan lagi, di situ aku harus melayani nafsu-nafsu pelanggan mami. Sekali lagi, aku menceritakan hal ini bukan untuk ditiru untuk siapapun. Aku udah coba berbagai macam cara buat kabur, tapi semuanya nihil. Sia-sia aja kalau coba lari dari sana. Sampai akhirnya Mami ngasih seorang pelanggan baru buatku, dan di situ aku lagi-lagi dibuat terpukul. Santai aja, nanti kalian semua dapat ya, beres. Bos kaya layak. Kamu harus layani dengan bagus. Ini yang baru. Iya, Bos. Sari! Orang itu ayahku. Kenapa kamu di sini? Bos, Saya pulang. Bos, sabar, Bos. Enggak, udah kamu pulang. Anak saya ini. Nggak bisa. Dia udah jadi orang tua saya. Bundan! Pulang. Sari, pulang. Ngapain kamu teriak? Ngapain kamu teriak ke sini? Mas. Jujur saja, aku menceritakan hal ini karena aku nggak mau ada orang lain yang juga harus merasakan hal yang sama denganku. Aku ingin siapapun yang menonton ini tidak akan pernah mencontoh sikap ibuku dan aku. Cukup aku saja yang merasakan ini. Sekarang aku harus gimana?